Assalamualaikum Bu Yus. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah luar biasa. Hari ini kita pra observasi ya Bu Yus ya. Ya, Kira-kira apa nih Bu Yus yang menjadi harapan dari pertemuan ini Bu Yus? harapan saya di pertemuan ini, pembelajaran yang akan saya jalankan ini, siswa mampu untuk berpikir secara kritis, kemudian mampu bekerja sama dengan berkelompok seperti itu. Kemudian siswa mengamati sehingga tahu secara langsung, mereka tidak membayang-bayangkan, jadi mereka menghadapi langsung apa yang akan dipelajari itu. Luar biasa. Jadi harapan Bu Yus berarti anak-anak ingin menjadi dia bisa belajar secara langsung, bagaimana dia bisa mengamati, dia bisa berpikir secara aktif di sana, dan pembelajaran bisa menyenangkan ya Bu Yus tentunya. Betul sekali. Oke. Terus dalam nanti pada saat Bu Yus melaksanakan pembelajaran nih, tujuan dari pembelajaran itu apa Bu Yus kira-kira? Ya, tujuan saya nanti dengan siswa mengamati benda-benda yang ada di sekitarnya. Harapan saya siswa mampu mengklasifikasikan, mengelompokkan benda-benda menurut sifat-sifatnya seperti ukurannya, bentuknya, kemudian warnanya, seperti itu. Oke. Berarti harapan Bu Yus nanti anak-anak bisa mampu mengklasifikasikan bagaimana bentuk sifat-sifat benda yang Bu Yus lakukan pada saat pembelajaran tentunya ya. Oke, baik Bu Yus. Terus kira-kira harapan dari Bu Yus dengan pertemuan ini apa nih kira-kira nanti? Ya, siswa tentunya saya, karena ini materinya nanti rencananya tentang benda di sekitar kita, siswa melakukan pengamatan, kemudian melakukan diskusi, mereka melakukan presentasi. Nah, harapan saya dari itu siswa punya rasa mandiri, punya rasa kerjasama. Dari situ nanti siswa akan berpikir setelah pengamatan, oh ternyata begini ya, mereka jadi berpikir gitu, tidak hanya membaca. Jadi mereka itu kan mengamati langsung, jadi tahu, mereka bisa tadi mengklasifikasikan benda, kemudian jadi pengamatan, mereka tahu langsung intinya itu. Tidak hanya dari membaca, tapi mereka mengalami langsung gitu. Oke, berarti harapan dari nanti bisa anak-anak benar-benar tahu nih apa dia melakukan sesuatu itu karena dia tahu dan melakukannya, sehingga dia memiliki pengalaman baru di sana dalam pembelajaran tentunya ya. Kemudian rasa kerjasama mereka juga nanti dalam kelompok, karena kadang setiap kelompok tidak semuanya mereka bekerja. Nanti jadi setiap anggota dalam kelompok itu kita tumbuhkan mereka semuanya bekerja. Oke, luar biasa. Baik Bu Yus. Dan pada saat nanti di kelas nih, dalam melaksanakan pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bu Yus, kira-kira yang menjadi kekuatan dari rencana pembelajaran itu kira-kira apa Bu Yus di sana nanti? Yang untuk sisanya ya, kekuatan. Iya, mungkin apa kira-kira, apa mungkin punya strategi atau metode seperti apa pada saat nanti proses pembelajaran seperti itu? Metode atau strategi yang saya gunakan nanti pengamatan, kemudian demonstrasi kemudian ada peta konsep, itu kemudian sudah presentasi. Oke, baik. Berarti apa yang diharapkan Bu Yus nanti dia melakukan strategi dengan cara pengamatan ya, kemudian terus berkelompok dengan berdiskusi. Setelah itu mereka presentasi dengan mengisi atau melengkapi peta konsep atau mind mapping yang sudah disediakan oleh guru. Oke. Baik. Terus pada saat nanti melaksanakan diskusi atau berkelompok anak-anak, kira-kira dalam satu kelas itu Bu Yus mau menjadi kelompok besar atau kelompok kecil atau seperti apa nanti? Kelompoknya kelompok kecil ya. Kelompok kecil ya? Sekitar 3 sampai 4 anak aja satu kelompok. Karena kebetulan secara di kelas saya kan cuma 11 kan. Jadi saya bagi menjadi 3, ada yang 3, ada yang 4. Oh begitu. Jadi karena
jumlahnya hanya 11 satu kelas, berarti jadikan satu kelompok yang kecil gitu ya Bu ya. Oke, baik. Kira-kira nanti Bu Yus, jadi ada nggak kira-kira misalkan nanti pada saat pembelajaran itu mungkin ada hambatan nggak kira-kira pada saat ke depan? Menurut Bu Yus ya, kalau mungkin akan hambatan yang akan saya hadapi ini Bu ya. Itu ini menumbuhkan rasa kerjasama terutama di anak-anak itu, menumbuhkan rasa kerjasamanya karena takutnya mereka menggantungkan teman, jadi mereka kerjasamanya kurang, keaktifannya gitu. Seperti itu. Jadi membangun keaktifan siswanya itu yang mungkin akan sedikit menjadi tantangan buat saya. Gitu. Ya. Oke. Dalam nanti Bu Yus membangun kerjasama setiap anak dalam satu kelompok itu kira-kira apa yang akan Bu Yus lakukan dalam biar anak-anak bisa menjalin kerjasama dengan jadi setiap kelompok itu harus mempunyai peran. Nanti di situ akan dalam lembar kerja yang diberikan kepada kelompok itu akan ada poin-poin. Jadi setiap poin itu harus satu anggota kelompok dalam kelompok itu harus memberikan pendapatnya atau jawabannya atas yang sudah diamati tadi. Gitu. Jadi diharapkan nanti satu kelompok itu benar-benar bisa melakukan sesuatu ya semuanya dan aktif semuanya, tidak ada yang menggantungkan satu sama yang lain ya. Oke, terima kasih Bu Yus. Dan kira-kira nanti kalau misalkan masih ada itu solusi yang yang akan Ibu lakukan seperti apa kalau misalkan dalam satu kelas pada saat proses pembelajaran terus ada satu kelompok yang mungkin ada beberapa anak yang dia menggantungkan sama temannya, itu apa kira-kira nanti? Di sini peran gurunya kali ya, dia harus mendekati secara personal ke masing-masing kelompok itu. Jadi mungkin melakukan dengan teguran atau bagaimana beasiswa itu, ayo kamu harus bekerja, jangan menggantungkan temanmu. Mungkin peran gurunya kali ya di situ harus maju ke personalnya gitu, personal siswanya. Jadi peran guru sangat penting sekali ya, Bu Yus, bagaimana kerjasama kelompok ini benar-benar bisa dibangun seperti itu ya. Dan kira-kira Bu Yus rencana Bu Yus dalam mencapai tujuan itu tadi kan sudah diungkapkan bagaimana anak-anak berkelompok dan bisa aktif dalam melaksanakan kegiatan di sana, dan ukuran dari keberhasilan anak-anak bahwasanya dalam satu kelompok itu ternyata satu kelompok itu bisa berhasil nih, ternyata kelompok ini masih belum berhasil. Ukuran keberhasilannya itu bisa dinilai dari apa kira-kira nanti? Nanti kan ada penilaian untuk kerjasama dalam kelompok itu. Mungkin nanti ada penilaian kelompok, ada penilaian mandiri, satu persatunya anggota kelompoknya. Kemudian nanti dari hasil laporannya gitu kelengkapan dalam lembar kerja itu. Setelah semuanya sudah di situ melengkapi mereka dalam lembar kerja itu, berarti mereka sudah memahami maksudnya dari tugas tersebut gitu. Jadi hasil nanti penilaian dari kelompok itu apakah memang berhasil atau tidaknya nanti tergantung dari hasil nilai kelompok tersebutnya. Kemudian kan nanti ada presentasi. Nah, di situ kan mereka bisa menjelaskan. Kalau bisa menjelaskan berarti mereka berarti sudah memahami gitu kan. Terus kira-kira nanti kalau misalkan dalam satu kelompok dalam melakukan tadi berdiskusi, terus mengamati, mengidentifikasi atau mengklasifikasikan, tentunya tiap kelompok pasti ada saja kan gangguan-gangguan atau mungkin ada sesuatu kelompok yang memang menurut Bu Yus nanti kurang berhasil kelompok itu. Ya, untuk mengantisipasi kekurang aktifan siswa dalam kelompok, menurut saya di situ peran guru yang harus mulai diterapkan. Jadi si guru mendatangi setiap kelompok, memberikan semangat, intinya memberikan motivasi. Di situ ayo menggerakkan siswa dalam kelompok tersebut supaya mereka itu aktif. Jadi biasanya kalau mereka terlihat malas atau mengantuk, di situ gurunya bagaimana? Mereka itu harus memunculkan rasa semangatnya mereka lagi gitu.
Oke, jadi apa kira-kira kalau misalnya ada kelompok yang atau dari bagian dari kelompok yang mungkin kurang aktif, bagaimana peran guru itu sangat sangat perlu berarti di atau mungkin bisa diselingi kita ngajak ice breaking modelnya kayak gitu, atau menyanyi dulu untuk membangun semangat, kemudian melanjutkan lagi kayak gitu. Wah, luar biasa berarti kalau dengan ice breaking mungkin anak-anak semakin tambah semangat ya dalam proses pembelajaran yang dilakukan Bu Yus ya. Terus Bu Yus, nanti Bu Yus kan punya strategi nih kira-kira dalam melaksanakan dengan metode yang strategi yang Ibu Yus tadi yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira strategi apa nih biar kelompok itu atau pembelajaran yang diharapkan Bu Yus ini bisa berhasil seperti itu? Ya, dikatakan berhasil tadi ya. Itu ya kita berikan suatu lembar kerja. Di situ nanti akan kita lihat di situ siswa melengkapi dari apa yang sudah mereka amati, sudah mereka kerjasama di situ, sudah mereka diskusikan. Nah di situ nanti kita tahu gitu ya, keberhasilan kita di situ, kelengkapan siswa, kemudian mereka menjelaskan hasil diskusi mereka. Nah di situ nanti bisa kita lihat. Terus dalam apa yang sudah Bu Yus tadi melakukan pada saat di dalam kelas, terus prioritas mana nih yang bisa Bu Yus lakukan dengan strategi apa? Mungkin ada strategi khusus atau metode khusus yang agar pembelajaran itu menurut Bu Yus bisa berhasil nantinya. Mungkin nanti yang prioritas saya masalah keaktifan itu tadi ya. Keaktifan. Itu yang saya utamakan, jadi makanya saya membuat seperti pengamatan dan diskusi. Mungkin kalau mereka mengamati, ayo amati benda di sekitar kita, jadi mereka senang gitu, daripada yang disuruh membaca buku gitu. Jadi saya senang mengukur, melihat warna kayak gitu, menyentuh bagaimana tekstur bentuk benda tersebut seperti itu. Oke, jadi berarti itu strategi yang memang menurut Bu Yus nanti akan berhasil nih kira-kira ya. Oke, terus ukuran keberhasilan dari anak atau kelompok yang mungkin sudah dibagi dari Bu Yus itu apa nih kira-kira yang bisa dilihat itu? Itu tadi seperti jawaban saya sebelumnya, dilihat dari kelengkapan mereka dalam melengkapi lembar kerja, kemudian nanti kan akan ada peta konsep atau mind mapping di situ. Mereka setiap anggota kelompok mengisi atau melengkapi peta konsep tersebut. Dari situ kita lihat, oh ternyata mereka sudah paham tentang apa yang sudah mereka kerjakan sebelumnya. Oh berarti jadi nanti bisa dilihat dong keaktifan dari kelompok itu, keberhasilan yang sudah dicapai dari kelompok ini karena dia sudah mampu memahami dari peta konsep dan penilaian yang sudah dilakukan. Kemudian selain itu guru kan juga melakukan penilaian proses dalam kerjasama atau diskusi kelompok tersebut. Iya, jadi sangat penting sekali ya antara penilaian proses ini untuk melihat dari hasil keberhasilan yang dilakukan dari setiap anak atau kelompok yang sudah dibagi oleh Bu Yus. Baik Bu Yus, jadi untuk dalam proses tadi penilaian tentunya nanti ada dong kira-kira dalam suatu kelompok yang menurut Bu Yus itu mungkin kelompok ini kurang berhasil nih kira-kira dari hasil yang sudah dilakukan oleh Bu Yus, mulai dari mungkin merencanakan terus melakukan pembelajaran, dan pada saat nanti kira-kira kalau kurang berhasil nih kira-kira apa yang dilakukan oleh Bu Yus kira-kira? Mungkin nanti ada refleksi seperti itu ya. Refleksi ketika siswa sudah selesai melakukan pembelajaran, kita guru memberikan seperti kayak penilaian. Oh ini loh siswa kelompok yang paling aktif, kelompok yang kurang bersemangat, kurang begitu kerjasamanya kurang gitu ya. Nah itu nanti baru kita menyiapkan strategi atau metode apa nih biar semuanya aktif gitu. Ternyata masih ada kelompok yang masih ada yang kurang seperti itu. Jadi refleksi sangat diharapkan dalam setelah nanti pada saat selesai proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yus ya. Dan itu juga guru harus menyampaikan ke siswanya kelompok mana ini yang jadi mereka itu memotivasi dirinya sendiri. Oh ya kelompok saya kurang, dan itu bagus, berarti nanti selanjutnya saya harus bisa lebih bagus dari mereka. Terus dalam nanti Bu Yus
melaksanakan pembelajaran yang di dalam kelas nih, ada nggak sih komitmen yang mungkin dilakukan oleh Bu Yus nanti? Komitmen saya terutama itu tadi ya, masalah keaktifan. Saya inginnya memunculkan keaktifan siswa tanpa guru harus menjelaskan siswa itu menggali dirinya sendiri untuk bertanya misalnya atau mengemukakan pendapat gitu ya. Karena misalnya guru membawa suatu benda, siswa itu bertanya guru ini anak-anak, tapi mereka yang bertanya apa itu Bu, apa fungsinya apa itu Bu, untuk apa seperti itu. Jadi menggali mereka untuk berbicara tanpa kita harus menjelaskan. Berarti bis nanti tentunya bagaimana proses pembelajaran yang di dalam kelas, bis terus menggali anak-anak yang dalam yang ada dalam kelas dalam proses pembelajaran bis ya. Terus ada nggak sih yang mungkin bisa membantu dari komitmen yang mungkin sudah tulis ya itu tadi pemilihan metode pembelajaran harus tepat gitu ya, dengan materi yang akan kita ajarkan sesuai misalnya materi tentang benda, berarti kita harus membawa benda konkret biar mereka muncul keaktifannya gitu. Metodenya yang harus tepat kita harapkan dari tersebut. Betul. Jadi metode yang tepat bisa membantu Bu Yus dalam membangun komitmen yang Bu Yus lakukan ya. Terus kira-kira dari pertemuan coaching ini apa nih yang bisa diharapkan dari Bu Yus? Harapan saya selanjutnya dengan penerapan setelah coaching ini bisa saya terapkan sesuai dengan apa yang kita coachingkan hari ini gitu ya, merealisasikan sesuai dengan harapan kita seperti yang kita inginkan hari ini gitu ya. Mudah-mudahan harapan dari Bu Yus nanti bisa benar-benar terlaksana dalam proses pembelajaran lancar dan tentunya apa yang diharapkan, tujuan dari pembelajaran yang diharapkan Bu Yus itu bisa tercapai seperti itu ya. Terima kasih Bu Yus ya. Assalamualaikum. Sukses terus nanti pada saat observasi ya. tadi sudah kita lakukan, Gus? Alhamdulillah dari pembelajaran kita ada peningkatan ya, perkembangan dengan keaktifan siswa yang semakin bertambah dari sebelumnya, kemudian rasa semangatnya juga sedikit ya, jadi semangatnya sedikit bertambah gitu. Jadi ada semangat yang bertambah dari anak-anak sebelumnya ya. Terus kira-kira Bu Yus masih ada ini nggak ganjalan atau mungkin dalam pembelajaran yang sudah dilakukan oleh Bu Yus itu kurang maksimal kan? Atau memang sudah maksimal? Ya, kalau maksimal masih bisa rasa belum ya, masih sedikit ada kendala ya.
di masalah itu tadi aktivitas siswa dalam satu kelompok masih terdapat penjomplangan gitu ya Pak, antara satu anggota kelompok dengan satu anggota kelompok yang lain. Jadi ada satu anggota kelompok yang dia terlalu dia aktif, biasanya juga pintar gitu ya. Kemudian ada yang siswa yang cenderung masih agak rendah begitu pengetahuannya. Nah itu masih ada gimana ya, biar mereka itu mengimbangi gitu ya, biar seimbang gitu lah Pak ya. Caranya biar sama-sama aktif, bagaimana sama-sama biar semangat gitu. Karena yang kurang ini akhirnya dia terlalu menggantungkan yang sudah pintar gitu ya istilahnya. Jadi ini ada perbedaan di sana. Di situ ya. Terus ada lagi Bu Yus? Saya rasa itu yang paling menghambat gitu ya. Baik, berarti nanti coaching ini kita lebih memprioritaskan bagaimana untuk tadi Bu Yus yang sudah sampaikan bahwasanya menghubungkan agar bisa merata tadi ya, tidak terjadi kejomplangan tadi. Iya. Terus untuk karena tadi Bu Yus bilang adanya penjomplangan katanya Bu Yus tadi, itu disebabkan kenapa Bu Yus? Bisa ada yang jomplang? Apakah memang semuanya ada perbedaan, banyak yang lebih pintar atau seperti apa Bu Yus? Iya. Kalau menurut saya sih faktor ini ya Pak, faktor kebiasaan mereka ya, mungkin di rumah atau kebiasaan mereka masalah belajarnya gitu ya. Kadang kalau dari keluarganya mungkin kurang gitu ya, jadi ke sekolah akhirnya rumah biasanya malas, di sekolah juga biasanya kurang, mungkin terbiasa manja di rumah. Nah, beda dengan yang biasanya rajin gitu kan, ya biasanya mungkin aktif, biasa memperhatikan gitu lah. Mungkin dari segi perhatian kepada guru juga itu yang mempengaruhi gitu ya. Ada pengaruh memang ada anak yang mungkin terus mungkin ada kondisi dari dirinya gitu yang berarti ya jadinya kurang gitu. Ada lagi Bu Yus kira-kira? Itu saya rasa. Gitu ya. Jadi terus untuk yang Bu Yus lakukan setelah Bu Yus mengetahui adanya perbedaan itu, apa yang sudah Ibu lakukan? Saya berusaha untuk membangun semangat dan motivasi dari anak-anak saya. Kita dalam di sela-sela berdiskusi, kita menyanyi dulu gitu biar lebih semangat lagi, atau bisa kita bermain seperti istilahnya kayak ice breaking gitu ya, kita berikan biar mereka yaitu menumbuhkan semangat aktif lagi. Kemudian juga saya ke personal dari anggota kelompok itu untuk memberikan motivasi langsung gitu ya. Ayo jangan diam saja, kalian harus berkelompok secara kompak gitu, karena kalian satu kelompok seperti itu. Berarti dimotivasi ya, untuk setiap kelompok itu Bu Yus ya. Ada lagi Bu Yus? Sementara itu Pak yang bisa saya dari yang Bu Yus sudah lakukan seperti itu, tentunya ada dong Bu Yus bisa menilai keberhasilan yang Bu Yus sudah lakukan dalam pembelajaran kira-kira. Jadi menurut Bu Yus yang sudah Ibu lakukan tadi pada saat proses pembelajaran itu tingkat ketercapaiannya atau keberhasilannya seperti apa Bu Yus? Iya, dari yang sebelumnya siswa mungkin menerima dari guru, nah dari situ mereka lebih dapat dari dirinya sendiri. Jadi dia menemukan sendiri tanpa guru harus menjelaskan panjang lebar seperti itu, karena dia mengalami sendiri dan merasakan sendiri gitu. Ada lagi Bu Yus? Iya. Jadi itu ya. Terus untuk karena Bu Yus sudah mengetahui nih kekurangan dari kelompok yang Bu Yus lakukan pada saat pembelajaran itu, ada rencana nggak kira-kira untuk dibuat seperti apa dalam proses pembelajaran, rencana ke depan atau pembelajaran berikutnya agar sesuai apa yang diharapkan oleh Bu Yus? Ya, mungkin itu PR juga ya buat saya, gitu ya, untuk bagaimana saya harus membuat kelas itu anak-anak juga semakin hidup gitu ya di kelas. Ini model pembelajaran saya mungkin ada yang kurang, bisa saya ini mencari apa yang tepat dalam materi itu sehingga
biar hidup gitu, metode apa yang harus saya terapkan gitu, biar sama-sama anak-anak itu semua gitu aktif, bisa menyenangkan lah gitu ya. Kalau bisa menyenangkan anak-anak itu lebih semangat, lebih aktif gitu belajar. Ada nggak kira-kira menurut Bu Yus yang bisa nanti bisa membantu Bu Yus dalam proses pembelajaran itu bisa berhasil nanti kira-kira? Ya mungkin ini ya Pak, ya tadi metode pembelajaran yang tepat itu yang akan membantu, kemudian sarana prasarana juga gitu ya, kan harus membantu dalam proses pembelajaran. Ada lagi Bu Yus yang bisa membantu selain metode dan sarana yang support juga ya, support dari rekan-rekan, guru masukan, kemudian saran-saran lah gimana gitu. Mungkin kita bisa sharing, kelas saya seperti ini bagaimana ya gitu dengan guru lain, bisa masukan tadi ya. Dan itu rencana ke depan Bu Yus. Dan untuk nanti setelah Bu Yus melakukan pembelajaran ini nih, apa yang menjadi komitmen Bu Yus untuk melakukan pembelajaran berikutnya agar menurut Bu Yus itu pembelajaran yang bisa berhasil seperti itu? Bagaimana? Komitmen saya setiap pembelajaran harus membuat setelah saya hidup, tidak hanya lemas gitu, malas gitu, enggak, tapi setiap pembelajaran itu harus hidup aktif, semangat gitu. Iya. Dan tindak lanjutnya dari yang sudah Bu Yus komitmenkan seperti ini apa nanti kira-kira ke depan nanti Bu Yus? Ya, membuat rencana gitu ya. Membuat rencana yang untuk pembelajarannya lebih disiapkan lagi gitu. Ada lagi Bu Yus? Supaya pas gitu ya. Baik, jadi ada lagi Bu Yus? Sudah cukup Pak. Oke, mudah-mudahan dari hasil evaluasi ini, hasil coaching ini ada dampak baik bagi Bu Yus ya, dan pembelajaran lebih bisa sukses lagi Bu Yus ya. Terima kasih Bu Yus ya. Sama-sama Pak. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Albert dan Bu Yus, terima kasih sudah melaksanakan kegiatan coaching dengan baik, sudah menggunakan tahapan Tirta untuk kegiatan coaching ini. Tadi Pak Albert sudah menyampaikan, memancing ke Bu Yus apa tujuan yang akan dicapai dari kegiatan coaching ini, kemudian yaitu meningkatkan keaktifan murid dalam kegiatan pembelajaran. Berikutnya Pak Albert menggali lagi dari Bu Yus, mengidentifikasi tentang peluang atau potensi-potensi apa yang sudah dimiliki oleh Bu Yus. Berikutnya dari situ Pak Albert tadi juga sudah memancing rencana aksi apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Yus, yaitu mencari metode-metode, mungkin model-model pembelajaran, kemudian siswa yang aktif dalam pembelajaran, kemudian meminta juga sumbang saran dari teman-teman yang lain. Berikutnya Pak Albert juga sudah meminta atau menggali komitmen apa yang akan dilaksanakan oleh Bu Yus ketika melaksanakan pembelajaran dan rencana-rencana berikutnya dalam kegiatan pembelajaran yang lebih konkret lagi, sehingga demi perbaikan pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Yus. Nah, dari semua itu tadi merupakan satu kegiatan coaching yang sudah baik dalam tahap awal ini yang sudah dilakukan oleh Pak Albert. Nah, akan lebih bermanfaat lagi kalau kedepannya Pak Albert dan Bu Yus juga bisa mengimplementasikan selalu kegiatan coaching ini untuk perbaikan pembelajaran atau perbaikan dari suatu kegiatan atau evaluasi dari suatu kegiatan berikutnya supaya lebih baik dan lebih sukses lagi. Sekian, semoga tetap sukses untuk Pak Albert dan Bu Yus, semakin sukses ke depannya, semakin
semakin lancar kegiatan pembelajarannya dan salam sehat selalu. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.